Kita akan membahas tentang pelajaran matematika kelas 5 kurikulum merdeka. Nomor 1, Wina akan mengisi botol miliknya. Botol air tersebut bervolume 1,5 liter. Wina mengisi air dari dispenser yang memiliki debit 25 ml per detik. Waktu yang dibutuhkan Wina untuk mengisi botol hingga penuh adalah titik-titik detik. Jawabannya, ingat bahwa 1 liter sama dengan 1000 ml. Oleh karena itu, 1,5 liter berarti 1,5 kali 1000 ml. Jadi 1,5 liter adalah 1500 ml. Kemudian, waktu yang dibutuhkan Wina untuk mengisi botol hingga penuh dapat dihitung sebagai berikut. Rumusnya adalah volume per debit. Jadi volumenya itu 1500 ml dan debitnya itu 25 ml per detik. Jadi 1500 dibagi 25 sama dengan 60 detik. Nomor 2, 51 km per jam sama dengan berapa meter per menit? Ingat, 1 km itu 1000 meter dan 1 jam itu 60 menit. Jadi perhitungannya seperti ini. 51 km per jam, 51 per 1 dikali konversinya, 51 dikali 1000, 1 dikali 60, jadi 51.000 per 60 menit. Jadi 51.000 dibagi 60 sama dengan 850. Nomor 3, Ani berangkat ke sekolah pada pukul 6.15 dengan motor. Jarak yang ditempuh Ani ke sekolah adalah 35.000 meter. Jika Ani tiba di sekolah pukul 6.45, kecepatan motor Ani adalah berapa kilometer per jam? Jadi waktu tempuhnya itu 6.45 dikurangi 6.15 berarti 30 menit. Jarak tempuhnya kita konversi dulu ya, dari 35.000 meter per meter. 1 meter itu 1000 kilo, jadi dikonversi ke kilo, 35.000 dibagi 1000 sama dengan 35 kilo. Dengan demikian, besar kecepatan motor dapat dihitung sebagai berikut. Jarak tempuh per waktu tempuh, jadi 35 dibagi setengah jam. 35 kilo kalau dibagi itu bisa dikali tapi dibalik ya. Jadi 35 km dikali 2/1 per jam. Jadi 35 dikali 2 dibagi 1 sama dengan 70 km per jam. Nomor 4, hasil dari 1 hari dikurangi 9 jam adalah berapa menit? 1 hari itu 24 jam. 24 jam dikali 60 menit jadi 1440 menit. Sekarang yang 9 jamnya kita rubah ke menit juga. 9 jam dikali 60 menit sama dengan 540 menit. Jadi 1440 menit dikurangin 540 menit sama dengan 900 menit. Nomor 5, hasil dari 1 abad dan 8 windu adalah berapa tahun? 1 abad itu 100 tahun, sedangkan 1 windu itu 8 tahun. Jadi kalau 8 windu, 8 dikali 8 sama dengan 64 tahun. Jadi 1 abad ditambah 8 windu, 100 ditambah 64 jadi 164 tahun. Nomor 6, suhu udara di Bali adalah 25 derajat Celcius. Jika dinyatakan dalam skala Fahrenheit, suhu udara di Bali adalah, rumus dari skala Celcius ke skala Fahrenheit itu 9/5 dikali derajat Celcius ditambah 32. Jika diketahui di sini derajat Celciusnya 25, berarti 9/5 dikali 25 lalu ditambahkan 32. 9 dikali 25 225 dibagi 5 ditambah 32.
225 dibagi 5 hasilnya adalah 45. 45 ditambah 32 sama dengan 77. Jadi suhu di Bali 77 derajat Fahrenheit. Nomor 7. Dian pergi ke sebuah toko dengan membawa uang sebesar 250.000. Dia membeli tas seharga 100.000 dan sepatu seharga 150.000. Jika toko tersebut memberikan potongan harga 5% untuk tas dan 10% untuk sepatu, sisa uang Dian setelah membeli tas dan sepatu adalah, kita hitung dulu potongan harga tas. 5% dari 100.000 yaitu 5/100 kali 100.000. 5 kali 100.000, 500.000 dibagi 100, 5.000. Jadi yang tas potongannya 5.000. Harga tas 100.000 dipotong 5.000 jadi 95.000. Sekarang kita cari potongan harga sepatu. 10% dari 150.000. 10% itu 10/100 dikali 150.000. 10 kali 150.000 sama dengan 1.500.000 dibagi 100 sama dengan 15.000. Jadi untuk sepatu potongannya 15.000. Tadi harga sepatu 150.000 dikurangi 15.000 jadi 135.000. Jadi yang dibayar Dian adalah 95.000 ditambah 135.000. Totalnya 230.000. Uang Dian 250.000. Jadi kembalian Dian diterima 20.000. Nomor 8. Pak Rohmat panen buah alpukat sebanyak 42 5/6 kilo. Sebanyak 26,5 kilo alpukat akan dijual ke pasar dan 5/3 diberikan kepada saudaranya dan sisanya akan disimpan. Sisa buah alpukat Pak Rohmat yang akan disimpan berapa? Kalimat matematikanya jadi 42 5/6 dikurangin 26 1/2 dikurangi 5 1/3. Pecahan campuran kita rubah ke pecahan biasa. Jadi 42 dikali 6 ditambah 5 sama dengan 257/6. 26 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 53/2. 5 dikali 3 ditambah 1 16/3. Lalu kita cari KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecil dari 6, 2 sama 3. KPK dari 6, 2 dan 3 yaitu 6. 6 dibagi 6 sama dengan 1 dikali 257. Jadi 257/6. KPK dari 6, 2 dan 3 yaitu 6. 6 dibagi 6 sama dengan 1 dikali 257. Jadi 257/6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 53 159. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 32 sama dengan 2 dikali 16 sama dengan 32. Jadi 257 dikurangin 159 dikurangin 32 sama dengan 66. 66/6. 66 dibagi 6 sama dengan 11. Jadi jawabannya 11 kilo. Nomor 9, ini soal akar pangkat kuadrat 3. Jadi kalau soalnya seperti ini, kita cari tahu dulu dari yang paling belakang. Akar kuadrat 3 dari 125 yaitu 5. Karena 5 dikali 5 dikali 5 hasilnya itu 125. Setelah ketahuan yang akar kuadrat ketiga, kita tambahkan jadi 15.620 ditambah 5 sama dengan 15.625. Dan 15.625 itu merupakan akar kuadrat 3 dari 25. Jadi 25 dikali 25 dikali 25 itu hasilnya 15.625. Jika sudah ketahuan, jadi di sini 3.350 ditambah 25 sama dengan 3.375. Jadi akar kuadrat 3 dari 3.375 yaitu 15. Karena 15 dikali 15 dikali 15 itu hasilnya
3.375. Jadi jawabannya 15. Nomor 10. Sebuah kertas berbentuk persegi dipotong bagian tepinya sehingga berbentuk seperti gambar di bawah ini. Jadi ini bagian yang dipotongnya itu yang putih ya. Jadi di sini kita menghitung luas yang berwarna oranye ini. Jika mula-mula panjang sisi kertas 25 cm, maka luas kertas yang tersisa adalah rumus luas persegi S kali S atau S kuadrat. Jadi luas kertas awal itu 25 dikali 25 sama dengan 625. Kalau dijabarin, jadi 5 dikali 5 25, kita taruh 5-nya, kita simpen 2-nya. 5 dikali 2 itu 10, 10 ditambah 2 yang kita simpen jadi 125. 2 dikali 5 10, kita taruh 0-nya, kita simpen 1. 2 dikali 2 4 ditambah 1 jadi 5. Jadi totalnya 625. Di sini panjang potongan 25 dikurangin 9. Jadi 16 cm. 16 dikali 16 sama dengan 256. Seperti ini ya penjabarannya. Jadi luas bidang yang berwarna oranye itu adalah total luas awal dikurangin panjang potongan. Jadi 625 dikurangin 256. Hasilnya 369 cm persegi.